Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Edlin di channel Belajar Coding. Di video ini saya akan menjelaskan tentang database ya. Yang di video sebelumnya memang kan saya ngebuat tutorial cara membuat database, terus cara menginput data, sama mendesain database. Nah, di video ini saya akan menjelaskan apa sih itu database. Saya pakai notepad aja ya. Saya buka notepad di sini. Oke, bentar. Saya agak gedein aja teksnya. 18 kira-kira ya. Ya, segini gede, cukup lah. Nah, apa itu database atau basis data? Nah, database itu adalah kumpulan data. Kumpulan data yang terhubung satu sama lain, yang tersimpan secara sistematis. Jadi data yang terhubung satu sama lain. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang relasi ya. Jadi datanya itu terhubung satu sama lain. Seperti kemarin itu ada yang namanya ada yang namanya di database keuangan ya. Ada yang namanya tabel kategori dengan transaksi, itu kan terhubung satu sama lain. Jadi kita bisa melihat kategorinya kategori apa, kan begitu. Itu terhubung satu sama lain yang tersimpan secara sistematis. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan informasi ya. Kebutuhan informasi berupa seperti memanajemen data. Memanajemen data seperti memanajemen data keuangan kayak tutorial kemarin. Terus memanajemen database toko begitu. Jadi kayak kemarin kan database ya, langsung saja ke database-nya. Kalau database keuangan itu kan yang kita butuhkan kan untuk manajemen uang keluar dan uang masuk ya. Terus total pengeluaran dan pemasukan. Seperti ini. Selanjutnya contohnya seperti toko ya. Toko itu memanajemen barang ya, terus customer. Selain itu ada lagi operator ya, atau operator di sini memanajemen transaksi. Nanti juga lumayan kompleks kalau toko ya, tapi biasanya paling dasar aja cuman memanajemen barang, customer, operator, dan transaksi. Apa fungsinya operator ini? Kan biasanya transaksi itu dilakukan oleh operator siapa, kan nanti kan bisa di record.
Oh, operator A, seumpama operator contohnya namanya Wawan, transaksi tanggal sekian, di nota sekian, kan begitu. Itu fungsinya kalau untuk memanajemen toko. Oke, selanjutnya pertanyaannya itu mengapa menggunakan database atau mengapa memakai basis data gitu ya. Ini saya hapus. Mengapa menggunakan database atau basis data? Jadi sistem apa ya namanya ya, fungsinya database itu kan kita bisa mencari sesuatu juga, mencari nama, mencari nomor telepon gitu ya. Jadi database yang paling sering kita temui, di kehidupan sehari-hari lah ya, itu buku telepon. Kalau sekarang kan menggunakan HP, nama aplikasinya kan kontak ya. Jadi fungsinya kontak itu kan untuk mencari nomor telepon. Fungsinya kontak ini untuk mencari nomor telepon ya. Seperti teman-teman mau menghubungi siapa gitu ya, seperti contohnya kayak saya mau mencari customer saya, sumpah begitu ya. Nanti kan ada yang namanya, contohnya nama Wawan, contohnya saya mencari Wawan. Nanti kan di aplikasi kontak itu kan dia langsung muncul namanya Wawan, dan di situ ada nomor telepon. Selain itu kan kalau kontak HP zaman sekarang kan ada nomor telepon, ada alamat juga, bahkan tanggal lahir pun sekarang sudah ada ya di situ. Jadi kegunaan database itu fungsinya untuk mempermudah. Jadi kita bisa mencari sesuatu yang kita butuhkan, contohnya kayak kontak gini, itu bisa lebih mudah untuk dicarinya. Itu jadi salah satu database yang sering kita temui itu salah satunya buku telepon. Tetapi buku telepon kan ada dua jenis ya. Kalau zaman dulu kan buku telepon kan bukunya kan gede gitu ya, gede dan dalam bentuk buku. Nah, apa jadinya kalau masih bukan dalam bentuk database yang sudah terkomputerisasi? Kalau datanya itu cuman 100-200 data, kemungkinan masih gampang ya nyarinya. Coba kalau datanya itu sampai ribuan, bahkan jutaan atau miliar, itu akan sangat sulit untuk mencarinya. Jadi itulah kegunaannya database. Database itu untuk mempermudah teman-teman untuk mencari data. Begitu. Oke. Kira-kira cukup segini dulu untuk sharing saya tentang database. Jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman share, dan jangan lupa subscribe video saya untuk mendapatkan tutorial terbaru dari saya. Oke, terima kasih, ketemu di video berikutnya, sampai jumpa.